Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran matematika, tentunya kelas 4. Ingat, ditonton sampai habis ya. Dalam video pembelajaran matematika kelas 4 hari ini, Miss akan membawakan materi mengenai pertama, pohon faktor, kedua, faktor prima, dan ketiga adalah faktorisasi prima. Oke, di sini Miss akan menjelaskan pengertian dari pohon faktor dan contoh dari pohon faktor. Oke, pengertian dari pohon faktor adalah apa? Oke, siapa yang bisa menjelaskannya? Pohon faktor adalah pohon yang tersusun ke bawah dengan menggunakan perkalian. Oke. Nah, di sini Miss akan menjelaskan mengenai contohnya ya. Miss akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal mengenai pohon faktor. Misalnya, buatlah pohon faktor dari bilangan 30. Yang pertama yang anak-anak harus lakukan adalah buatlah bilangan 30 di bagian atas. Kemudian, buatlah 2 buah garis menyerupai cabang pohon. Nanti, di sebelah kiri ini akan kita tulis bilangan prima. Sebelumnya, Miss ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah menghafal bilangan prima? Jika sudah, maka anak-anak tidak perlu mengikuti petunjuk ini. Jika belum, anak-anak boleh mengikuti petunjuk ini. Buatlah bilangan prima dari yang terkecil menggunakan pensil ya, agar nanti bisa dihapus, atau boleh buat di kertas sele-sele. Buatlah bilangan prima dari yang terkecil. Kita lihat apa saja. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Ingat, anak-anak tidak perlu menulis semuanya ya, cukup 10 bilangan prima terkecil. Oke, ini dibuat dengan tujuan untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan pohon faktor. Kalau bisa, anak-anak hafal ya bilangan primanya. Kembali ke pohon faktor. Ingat, tadi Miss bilang yang sebelah kiri ini akan kita tulis bilangan prima. Dalam membuat pohon faktor, kita harus menulis bilangan prima dari yang terkecil ya, jangan yang terbesar ataupun secara acak, harus yang terkecil. Sekarang, anak-anak coba hitung, 30 apa bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 30 merupakan bilangan genap. Semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Kita lihat angka genapnya dari yang belakang. 30 bisa ya dibagi dengan 2. Maka kita tulis bilangan primanya di sebelah kiri ini, angka 2. Yang sebelah ini akan kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 30. Atau 30 dibagi 2, hasilnya berapa? Anak-anak coba hitung. Jika sudah, maka jawabannya adalah 15. 2 dikali 15, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. Apakah ini sudah selesai? Tidak, karena 15 bukan bilangan prima. 2 tadi bilangan prima ya. Karena 15 bukan bilangan prima, maka kita harus menarik pohon faktornya lagi. Sama caranya seperti yang di atas, buat 2 buah garis menyerupai cabang pohon. Kemudian yang sebelah kiri ini kita tulis dengan bilangan prima. Apakah ini diisi dengan 2? Jawabannya tidak, karena 15 tidak bisa dibagi dengan 2. 15 itu bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi dengan 2. Maka 2 sudah tidak bisa digunakan lagi, kita coret. Kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Apakah 15 bisa dibagi dengan 3? Jawabannya bisa. Anak-anak sudah hafal perkalian, bukan? Kita tulis angka 3 di sebelah kiri. Ini bilangan prima ya. Yang sebelah sini, mari kita hitung.
3 dikali berapa hasilnya 15? Atau 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Jawabannya 5. Apakah ini perlu ditarik pohon faktornya lagi? Jawabannya tidak, karena 5 merupakan bilangan prima. 2 prima, 3 prima, 5 prima, 5 tidak bisa dibagi lagi ya. Setelah itu, lingkarilah semua bilangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan paling bawah. Kita lingkari bilangan sebelah kiri, 2, 3, dan sebelah kanan paling bawah 5. Selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari pengertian dari pohon faktor dan contoh dari pohon faktor. Oke, di sini Miss akan melanjutkan pengertian dari kedua. Yang kedua tadi itu apa? Benar, faktor prima. Faktor prima merupakan bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Nah, ini adalah pengertian dari faktor prima. Nah, bagaimana dengan contoh faktor prima? Simak ya. Miss akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal mengenai faktor prima. Tentukan faktor prima dari bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Misalnya, contoh pertama, bilangan 18. Yang pertama yang anak-anak harus lakukan adalah buatlah pohon faktor dari bilangan 18. Kita tulis bilangan 18 di bagian atas, kemudian kita buat 2 buah garis menyerupai cabang pohon, seperti ini. Yang sebelah kiri ini kita tulis dengan bilangan prima. Seperti yang Miss bilang, jika anak-anak belum menghafal bilangan prima, anak-anak bisa membuatnya di sebelah kanan menggunakan pensil agar bisa dihapus, atau di kertas sele-sele. Kita tulis bilangan prima dari yang terkecil ya. Cukup 10, tidak usah ditulis semuanya. Tapi Miss sarankan lebih baik jika anak-anak menghafalnya, jadi tidak memakan waktu ya. Kembali ke pohon faktor. Ingat, yang sebelah kiri ini akan kita isi dengan bilangan prima. Dan selalu dari mulai bilangan prima terkecil. Kita lihat, 18 bisa tidak dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 18 merupakan bilangan genap. Semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Yang sebelah ini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya berapa? Jika anak-anak sudah selesai menghitungnya, jawabannya 9. 2 dikali 9, 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. Apakah ini sudah selesai? Tidak, karena 9 bukan bilangan prima. Dan 9 masih bisa dibagi lagi. Jadi, kita tarik 2 buah garis menyerupai cabang pohon seperti yang di atas. Seperti ini ya. Ingat, tariknya di angka 9, karena 9 yang masih bisa dibagi. Kalau 2, itu bilangan prima, sudah tidak bisa. Oke. Ini setelah kita tarik 2 buah garis menyerupai cabang pohon, sebelah kirinya kita isi dengan bilangan prima. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya tidak, karena 9 merupakan bilangan ganjil. Maka bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan lagi, kita coret. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu bilangan 3. Apakah 9 bisa dibagi 3? Anak-anak sudah hafal perkalian, bukan? Jika sudah, anak-anak pasti tahu jawabannya. 9 bisa dibagi dengan 3. Kita buat bilangan prima 3 di sebelah kiri. Sebelah ini, mari kita hitung. 3 dikali berapa? Hasilnya 9. Atau 9 dibagi 3, hasilnya berapa? Jika anak-anak sudah menghitungnya, maka jawabannya adalah
3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Setelah itu, ingat yang Miss bilang, lingkarilah semua bilangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan paling bawah. Kita lingkari semua bilangan sebelah kiri, bilangan 2 dan 3. Kemudian sebelah kanan paling bawah, bilangan 3. Apakah ini sudah selesai? Tidak, karena kita harus membuat faktor primanya lagi. Faktor prima dari bilangan 18 adalah 2 dan 3. Kita isi semua yang dilingkari 2 dan 3. Karena 3-nya ada 2 kali, untuk faktor prima cukup tulis sekali saja angkanya, 2 dan 3. Miss akan menjelaskan contoh soal faktor prima yang kedua, yaitu bilangan 84. Yang pertama, yang anak-anak harus lakukan adalah buatlah pohon faktor dari bilangan 84. Kita tulis bilangan 84 di bagian atas. Kemudian kita buat 2 buah garis menyerupai cabang pohon seperti ini. Sebelah kiri ini akan kita tulis bilangan prima. Seperti yang Miss bilang, jika anak-anak belum menghafal bilangan prima, anak-anak boleh menulisnya di sebelah kanan menggunakan pensil agar bisa dihapus atau di kertas sele-sele ya. Kita tulis bilangan prima dari yang terkecil. Tapi, Miss kembali sarankan agar anak-anak menghafal bilangan primanya ya, agar tidak memakan waktu. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil. 84, apakah bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 84 merupakan bilangan genap. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Yang di sebelah sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 84. Atau 84 dibagi 2 hasilnya berapa? Coba anak-anak hitung. Jika sudah, jawabannya 42. Apakah ini selesai? Tidak, karena 42 bukan bilangan prima dan 42 masih bisa dibagi. Kita tarik 2 buah garis seperti yang di atas membentuk cabang pohon. Ingat, tariknya di sebelah kanan ya, angka 42, karena 42 masih bisa dibagi, sedangkan yang 2 adalah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi. Sebelah kiri ini kita tulis dengan bilangan prima. Apakah 42 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 42 merupakan bilangan genap. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri ini. Kemudian yang sebelah sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 42. Atau 42 dibagi 2, hasilnya berapa? Jika anak-anak sudah selesai menghitungnya, jawabannya 21. Apakah 21 bilangan prima? Jawabannya tidak, karena 21 masih bisa dibagi. Kalau masih bisa dibagi, kita tarik 2 buah garis lagi menyerupai cabang pohon. Yang sebelah kiri ini tetap kita isi dengan bilangan prima. Apakah 21 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya tidak, karena angka 21 tidak bisa dibagi dengan 2 karena dia itu ganjil. Angka ganjil tidak bisa ya, maka bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita coret, kita lanjut dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Apakah 21 bisa dibagi dengan 3? Jika anak-anak sudah menghafal perkalian, anak-anak pasti tahu 21 bisa dibagi dengan 3. Kita tulis bilangan prima 3 di sebelah kiri. Sebelah sini mari kita hitung. 3 kali berapa? Hasilnya 21. Atau 21 dibagi 3 hasilnya berapa?
Jawabannya adalah 7. Apakah 7 perlu ditarik garis lagi, membuat pohon faktor? Jawabannya tidak, karena 7 merupakan bilangan prima. 2 prima, 2 prima, 3 prima, 7 prima. Maka selesai. Selanjutnya, lingkarilah semua bilangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan bagian bawah. Kita lingkari bilangan sebelah kiri. 2, 2, 3, 7. Selesai? Tidak, kita harus membuat faktor primanya lagi. Faktor prima dari bilangan 84 adalah 2, 3, dan 7. Ingat yang Miss bilang, untuk faktor prima, jika ada dua angka yang sama, cukup kita tulis sekali. Jadi, faktor prima dari bilangan 84 adalah 2, 3, dan 7. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui pengertian dan contoh dari pohon faktor, faktor prima. Nah, yang ke bagian 3 adalah faktorisasi prima. Bagaimana dengan pengertian faktorisasi prima? Ada yang tahu? Ada? Ya, benar sekali. Pengertiannya adalah faktorisasi prima merupakan perkalian dari faktor-faktor prima yang dimiliki suatu bilangan. Oke, ini merupakan pengertian dari faktorisasi prima. Nah, di sini kalian juga simak ya. Contoh dari faktorisasi prima. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal mengenai faktorisasi prima. Misalnya, tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Contoh soal pertama, bilangan 30. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah buatlah pohon faktor pada bilangan 30. Kita tulis bilangan 30 di bagian atas, kita buat 2 buah garis menyerupai cabang pohon, seperti ini. Sebelah kiri tetap kita isi dengan bilangan prima. Seperti yang Miss bilang, anak-anak boleh buat bilangan prima di sebelah kanan menggunakan pensil agar bisa dihapus atau di kertas sele-sele. Tetapi Miss kembali ingatkan agar anak-anak menghafal bilangan prima agar tidak memakan waktu. Kembali, kita lihat, kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil ya. Ingat, pohon faktor selalu menggunakan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. 30, apakah bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 30 merupakan bilangan genap. Semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Sebelah sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 30. Atau 30 dibagi 2, hasilnya berapa? Coba anak-anak hitung. Jika sudah, jawabannya adalah 15. Apakah ini selesai? Tidak, karena 15 bukan merupakan bilangan prima. 15 masih bisa dibagi. Jika masih bisa dibagi, kita tarik 2 buah garis menyerupai cabang pohon. Ingat, yang selalu ditarik adalah yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri adalah bilangan prima yang sudah tidak bisa dibagi. Jadi yang kita tarik adalah yang 15. Kita lihat, apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya tidak, karena 15 merupakan bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Maka bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita coret, kita lanjut dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Apakah 15 bisa dibagi dengan 3? Jawabannya bisa. Anak-anak sudah menghafal perkalian 3 bukan? Kita buat bilangan prima 3 di sebelah kiri. Sebelah sini, mari kita hitung 3 kali berapa? Hasilnya 15. Atau 15 dibagi 3, hasilnya berapa? Jawabannya
5. Apakah perlu ditarik lagi? Jawabannya tidak, karena 5 merupakan bilangan prima. Jika sudah, seperti yang Miss bilang, lingkari semua bilangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan paling bawah. Kita lingkari angka 2, 3, dan 5. Selesai? Tidak, kita harus membuat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari bilangan 30 adalah, untuk faktorisasi prima, kita harus mengikut sertakan semua bilangan yang kita lingkari. Harus semua ya, dan disertakan dengan tanda kali. Mari kita lihat. 2, kita tulis 2, terus kita tambahkan kali. 3, kita tulis 3, terus kali lagi, baru 5. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Miss akan menjelaskan contoh soal kedua dari faktorisasi prima, yaitu bilangan 120. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah membuat pohon faktor dari bilangan 120. Mari kita tulis bilangan 120 di bagian atas. Setelah itu, buatlah 2 buah garis menyerupai cabang pohon. Yang sebelah kiri tetap kita tulis bilangan prima. Seperti yang Miss bilang, kalau anak-anak belum menghafalnya, boleh tulis di sebelah kanan menggunakan pensil agar bisa dihapus atau di kertas sele-sele. Tetapi Miss kembali mengingatkan untuk anak-anak menghafal bilangan primanya agar tidak memakan waktu. Kembali ke pohon faktor, kita lihat 120 bisa tidak dibagi dengan 2. Jawabannya bisa, karena 120 merupakan bilangan genap yang bisa dibagi dengan 2. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Untuk yang bagian sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 120. Atau 120 dibagi 2, hasilnya berapa? Coba anak-anak hitung. Jika sudah, maka jawabannya adalah 60. Apakah 60 bilangan prima? Jawabannya tidak, karena 60 masih bisa dibagi. Kita tarik 2 buah garis lagi. Ingat, yang ditarik selalu yang berada di sebelah kanan, karena sebelah kiri merupakan bilangan prima. Kita gunakan kembali bilangan prima terkecil, yaitu 2. Apakah 60 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 60 merupakan bilangan genap. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Untuk sebelah sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 60. Atau 60 dibagi 2, hasilnya berapa? Coba anak-anak hitung. Jika sudah, jawabannya adalah 30. Apakah ini selesai? Tidak, karena 30 bukan merupakan bilangan prima. 30 masih bisa dibagi. Kita tarik lagi pohon faktornya. Sebelah kiri tetap kita isi bilangan prima. Kita gunakan kembali bilangan prima terkecil. Apakah 30 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya bisa, karena 30 merupakan bilangan genap. Kita tulis bilangan prima 2 di sebelah kiri. Untuk sebelah sini, mari kita hitung. 2 dikali berapa? Hasilnya 30. Atau 30 dibagi 2, hasilnya berapa? Coba anak-anak hitung. Jika sudah, jawabannya adalah 15. Apakah ini selesai? Tidak, karena 15 bukan merupakan bilangan prima. Kita tarik 2 buah garis lagi menyerupai cabang pohon. Sebelah kiri ini tetap kita isi dengan bilangan prima. Kita lihat, apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya tidak, karena 15 merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Maka, bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita coret. Kita lanjut menggunakan bilangan prima berikutnya, bilangan prima 3. Apakah 15 bisa dibagi dengan 3?
Jika anak-anak sudah menghafal perkalian, maka anak-anak mengetahui jawabannya, yaitu bisa. Kita tulis bilangan prima 3 di sebelah kiri. Sebelah sini, mari kita hitung. 3 dikali berapa? Hasilnya 15. Atau 15 dibagi 3, hasilnya berapa? Jawabannya 5. Apakah 5 perlu dibuat pohon faktor lagi? Ditarik garis lagi? Jawabannya tidak, karena 5 merupakan bilangan prima. Seperti yang Miss bilang, lingkarilah semua bilangan prima yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan paling bawah. Mari kita lingkari. Yang sebelah kiri 2, 2, 2, 3, dan sebelah kanan paling bawah 5. Apakah sudah selesai? Tidak, karena kita harus membuat faktorisasi primanya lagi. Mari kita lihat. Faktorisasi prima dari bilangan 120 adalah seperti Miss bilang, untuk faktorisasi prima, kita harus menulis semua bilangan yang telah kita lingkari. Beserta kita tambahkan kali. Seperti ini. 2, kita tulis 2, tambahkan kali, tulis lagi 2, 2, kita tambahkan kali, tulis lagi 2, 2, tambahkan kali, kita tulis 3, tambahkan kali, tulis 5, selesai. Maka faktorisasi prima dari bilangan 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 5. Kita lihat 2-nya terdapat 3 kali, maka kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi 2 pangkat 3, karena 2-nya 3 kali, 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3. Ingat, tambahkan kali. Terus kita lanjutkan dengan angka 3, 3, karena 3-nya cuma 1, kita tulis 3 pangkat 1. Kita tuliskan kali lagi, terus kita tulis 5, karena 5-nya pangkat 1, 5-nya cuma 1 kali, maka kita tulis 5 pangkat 1. Faktorisasi prima dari bilangan 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat ya, rajin belajar, jaga kesehatan ya. Bye-bye.